Shalom, Bapak Ibu keluarga damai yang terkasih. Jumpa lagi pada program Samas, Sapaan Damai Sejahtera. Masih dalam rangka Natal, tema renungan hari ini adalah Natal membawa damai sejahtera. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa, oleh karena anugerah-Mu kami boleh dibangunkan dari istirahat kami, sehingga kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menerangi hati kami, agar kami dapat mempelajarinya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai yang terkasih, Hayden Robinson dalam bukunya yang berjudul Salt and Light, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Garam dan Terang, menuliskan, tidak akan ada damai di antara negara jika tidak ada damai di negara. Tidak ada damai dalam negara jika tidak ada damai dalam orang-orangnya. Tidak ada damai dalam orang-orang jika orang-orang tidak menyerahkan hidupnya ke tangan si Raja Damai. Benar sekali bahwa damai sejahtera yang sejati hanya dapat kita miliki di dalam Kristus Yesus. Keluarga damai yang terkasih, kita akan mendasarkan renungan kita hari ini dari Injil Lukas 2 ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Berita gembira ini disampaikan oleh malaikat dari surga pada saat Kristus lahir kepada para gembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya di padang pada malam hari. Gembala dipilih Allah sebagai orang yang pertama menerima kabar sukacita. Tuhan tidak memilih orang yang punya kedudukan seperti imam misalnya. Itu tandanya bahwa Allah benar-benar merendahkan dirinya sedemikian rupa pada saat terlahir sebagai manusia. Natal adalah lambang kehadiran ke dunia yang menghadirkan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Apakah damai sejahtera dapat secara otomatis kita rasakan? Ada beberapa langkah agar kita dapat merasakan damai sejahtera sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa damai sejahtera itu adalah anugerah yang diberikan Allah melalui kehadiran Kristus di dunia. Kita sebagai umat yang berdosa telah terpisah dari Allah, dan dengan kehadiran Kristus kita diperdamaikan dengan Allah karena Kristus lahir untuk menebus dosa-dosa kita. Yang kedua, kita sendiri harus memulai dari diri kita, bahwa seluruh diri kita dikendalikan oleh damai itu. Artinya, bahwa hati kita dipenuhi oleh damai, bukan tergantung pada sesuatu yang dari luar. Misalnya saja, kekayaan, kedudukan, jabatan, bahkan kesehatan. Karena bila kita bergantung pada sesuatu yang dari luar, maka apabila kita kehilangan, damai sejahtera tersebut juga akan hilang. Tetapi jika di dalam hati kita sudah tersimpan damai sejahtera, maka untuk selamanya kita akan rasakan keyakinan diri bahwa Kristus telah menghadirkan damai sejahtera kepada manusia yang berkenan kepadanya, kiranya juga melekat pada Bapak, Ibu, dan juga saya. Yang ketiga, damai sejahtera yang kita miliki bukan untuk konsumsi diri sendiri, tetapi untuk bekal buat hidup bersama orang lain. Kita dituntut menjadi peacemaker, bukan peace owner. Artinya, kita secara aktif ikut serta
menghadirkan damai sejahtera di lingkungan kita. Jadi, damai sejahtera bukan hanya kita miliki sendiri. James Bryan Smith dalam bukunya yang berjudul The Good and the Beautiful Community, atau dalam bahasa Indonesia, komunitas yang baik dan indah, mengungkapkan bahwa bukti nyata ada Kristus di dalam diri kita adalah jika kita terjun di dalam komunitas dan orang lain mendapati kita berperilaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Keluarga damai yang terkasih, damai sejahtera memang tidak mudah kita rasakan dan lakukan dalam kehidupan kita, karena berbagai perseteruan, permusuhan, kebencian, iri hati masih terus terjadi di dunia secara umum, dan juga terjadi di ruang lingkup yang lebih sempit seperti di negara, masyarakat, gereja, bahkan rumah tangga. Begitu sulitnya damai sejahtera di antara manusia. Oleh karena itu, tidak heran jika Alfred Nobel juga menganugerahkan hadiah Nobel perdamaian kepada orang-orang yang berjasa dalam menghadirkan damai di dunia, di samping hadiah Nobel di bidang yang lain, yakni fisika, kimia, fisiologi, dan sastra. Dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17 tertulis, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi, jika kita berlaku benar, maka tidak akan ada ketakutan dan hati kita dipenuhi damai sejahtera, tenang dan tentram. Bukan suatu kebetulan jika kita bergereja di GKI Damai, dan program Samas ini pun kepanjangan dari sapaan damai sejahtera. Keduanya menyandang kata damai, supaya kita yang terhisap di dalamnya terus ingat dan mampu mewujudkan damai sejahtera di antara kita, sebagaimana kita telah menerima damai sejahtera dari Kristus melalui kehadirannya di dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih bahwa Tuhan telah menghadirkan damai sejahtera di atas bumi, di mana kami juga menerima damai sejahtera tersebut. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi alat-Mu, agar kami dapat menghadirkan damai sejahtera di keluarga kami, di gereja kami, di masyarakat kami. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya dalam nama Kristus Sang Raja Damai. Amin. Keluarga damai, marilah kita berupaya untuk menghadirkan damai di sekitar kita. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin.